Oke, baik. Mbak Indah, terima kasih banyak. eh Sudah dibantu share PPT-nya. Ini juga saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman panitia nih, mahasiswa, peserta semua. Juga untuk Mbak Atika, pembicara kedua. Saya sudah lama di Jogja, tapi belum pernah berkunjung ke tempatnya Mbak Atika. Ini suara saya kedengaran kan ya, Mbak Indah? Terdengar Bapak jelas sekali. Oke, baik. Oh, ini saya bikin judulnya berpeluangkah PNF ini di era pandemi. Bicara tentang peluang, berarti kita bicara juga tentang tantangan. Di tengah tantangan itu berpeluangkah kita mengambil peran, mengambil posisi di dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan, khususnya pendidikan non formal demi kemajuan bangsa, demi kemajuan masyarakat Indonesia. Nah, nanti kita akan jawab sama-sama apakah kita punya peluang atau tidak. Nah, kalaupun misalnya ada peluang, seberapa berpeluangkah kita mengambil peran penting di dalam dinamika kehidupan masyarakat di era pandemi ini. Oke, baik. Lanjut, Mbak. Jadi, saat ini kita menghadapi COVID-19, coronavirus ini tahun 2019. Saya yakin semua teman-teman di sini yang seratusan lebih peserta ini belum pernah mengalami pandemi semacam ini. Saya sendiri yang lahir tahun akhir 80-an, 89 itu, belum pernah sepanjang hidup saya belum pernah merasakan oh ternyata seperti ini hidup di tengah pandemi gitu. Serba terbatas. Nah, ini saya mencoba memberi sebuah gambaran tentang fenomena bangsa kita menghadapi pandemi. Karena mungkin hampir seluruh penduduk Indonesia ini yang kira-kira lahir tahun masih hidup sampai sekarang tahun 50-an, mungkin masih ada tahun 40-an ini, kita belum pernah mengalami virus separah ini. Memang pernah ada virus flu burung, virus apalagi namanya flu babi dan lain-lain, tetapi tidak segejolak ini. Nah, ini kira-kira tahapan fenomena bangsa kita menghadapi COVID. Di awal tahun 2019, kita mendengar, kita melihat kabar buruk bahwa ada muncul virus gitu di Cina misalnya. Kemudian di awal tahun 2020, kita di kira-kira pertengahan Maret, Indonesia sudah mulai panik. Panik karena virus ini katanya sangat berbahaya dan juga mematikan. Akhirnya kepanikan itu memunculkan banyak reaksi di tengah masyarakat, banyak tindakan-tindakan tak terduga di tengah masyarakat, seperti misalnya panik buying, misalnya membeli banyak barang, istilahnya SDM lah begitu, selamatkan diri masing-masing. Nah, kemudian di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 sampai sekarang kita sudah mencoba mencari formula untuk hidup berdampingan dengan virus ini, biasa disebut dengan apalagi namanya adaptasi atau hidup di dalam konteks new normal, jaga jarak dan lain-lain. Nah, kita sudah mulai mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan yang bahkan tidak pernah kita lakukan, seperti pakai masker setiap hari, cuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi diri. Ini model kehidupan memang yang mendesak kita untuk berubah dan berbenah diri agar terhindar dari virus. Nah, ini di tahun 2021 ini pemerintah sudah gencar sekali melakukan vaksin. Ini pun vaksin belakangan banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah. Ada katanya yang
apalagi namanya meninggal setelah divaksin lah, ada yang memberi gejala yang parah lah, dan lain-lain. Makanya ada lagi vaksin booster, begitu, tahap vaksin dosis ketiga. Nah, memang virus ini membuat banyak perubahan, termasuk loncatan teknologi yang luar biasa kita di Indonesia, meskipun memang pada dasarnya, pada realitasnya juga belum begitu merata, karena infrastruktur teknologi kita belum begitu memadai di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia, di Kalimantan, di beberapa daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah pedalaman itu belum bisa menikmati kecepatan internet seperti yang kita rasakan mungkin di kota di Jawa dan di kota-kota besar lain. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini COVID-19 ini berdampak di seluruh sektor kehidupan masyarakat, di seluruh elemen bangsa. Di sektor ekonomi berdampak, di sektor pendidikan berdampak, sosial berdampak, politik pemerintahan berdampak, dan sektor-sektor lain yang juga memiliki posisi strategis dalam bangsa ini. Nah, misalnya kita lihat pada sektor ekonomi, ekonomi kita terpukul sehingga mengalami krisis. Krisis karena konsumsi masyarakat menurun. Konsumsi masyarakat menurun, investasi merosot, ekspor impor lesu, dan PHK, utang juga meningkat gitu. Nah, ini memang pukulannya luar biasa COVID ini di sektor ekonomi. Banyak tenaga kerja yang tiba-tiba di PHK. Mungkin ada teman-teman di sini juga yang sudah bekerja atau apa begitu, tiba-tiba dapat PHK dari kantor, dari perusahaan. Macam-macam lah masalah di sektor ekonomi. Begitupun di dunia pendidikan. Saya mencoba melihat ini kira-kira ada sedikit banyak nih persoalan yang ditimbulkan COVID di dunia pendidikan, baik formal, non formal, informal, baik orang tua, baik masyarakat, baik guru, baik tutor, dan lain-lain. Ini di awal-awal kita menghadapi pandemi itu banyak yang stres karena kita tidak bisa belajar, sempat vakum kan pembelajaran waktu itu. Beberapa bulan sempat vakum, diliburkan, sama sekali tidak ada pembelajaran, sama sekali tidak ada aktivitas. Yang pas, apalagi namanya, pas di awal-awal istilahnya itu apa ya? Penutupan itu apa sih istilahnya? Lupa saya. Karena banyak sekali istilah ini, sekarang kita sudah pakai PPKM level 4, sebelumnya ada istilah apa sih, lockdown terbatas, lockdown full, dan lain-lain. Akhirnya kita stres, tinggal di rumah, tidak ngapa-ngapain, anak-anak juga bingung, nggak ketemu temannya, orang tua juga demikian, masyarakat pun demikian. Itu dampaknya. Kemudian macam-macam muncul kriminal di tengah masyarakat, terutama tadi yang kepanikan membelanjakan banyak uangnya untuk stok di rumah begitu. Akhirnya muncul banyak keributan di masyarakat, banyak kriminal. Selain itu ada apa lagi namanya, learning loss begitu. Ada learning gap begitu. Jadi anak-anak itu tidak belajar, ketinggalan pembelajaran, atau bahkan tidak mengikuti pembelajaran karena pertama, ekonomi orang tua yang di bawah rata-rata sehingga tidak bisa mengakses handphone, tidak bisa membeli handphone, laptop, tidak ada lagi laptopnya, ada lagi handphonenya, tidak bisa lagi beli kuota, ada lagi uangnya untuk membeli paket internet, jaringannya lagi bermasalah, macam-macam sekali. Akhirnya ada learning loss, learning gap. Nah, anak-anak di kota dan di desa, di kota bisa menikmati dengan tingkat ekonomi yang agak tinggi, bisa menikmati pembelajaran secara intensif melalui Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Sementara anak-anak di kampung ini yang jaringannya bermasalah, sinyal internetnya tidak bagus, akhirnya mereka tidak bisa mengikuti banyak pelajaran. Terjadilah learning gap, pada kesenjangan antara mereka yang tinggal dengan daya internet yang baik dengan mereka yang tinggal di tempat-tempat atau daerah-daerah yang daya internetnya kurang baik.
Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Kemajuan bangsa kita tidak akan tumbuh merata nanti ketika ada kesenjangan seperti ini di tengah masyarakat. Yang di kota akan menjadi lebih maju, sementara desa masih merangkak sambil menunggu perbaikan infrastruktur. Nah, kemudian pada konteks sosial budaya ini banyak juga dampak yang ditimbulkan. Ada cyber bullying, ada kemiskinan, ada konflik, panic buying, dan SDM ini. SDM ini tadi saya sebut selamatkan diri masing-masing. Kekacauan ini, penggunaan teknologi yang lompatan teknologi, jadi hampir seluruh aktivitas nyata kita dulu ini masuk ke dalam ruang maya. Nah, dunia konvensional dengan dunia maya. Konvensional itu dunia nyata kita ya, gitu. Tiba-tiba dipaksa masuk ke dalam ruang maya. Ruang maya ini berseliweran banyak sekali data, banyak sekali informasi, banyak sekali ragam bentuk persoalan di sana. Akhirnya pemalsuan data lah, pencurian data lah, dan lain-lain, terutama di sosial media. Banyak sekali bully di dalam ruang maya itu. Berbeda dengan dunia konvensional kita, di mana mungkin masih ada kontrol. Misalnya kita di lingkungan nih, ada perkelahian kan, ada perkelahian antara satu dengan yang lainnya begitu. Nah, orang-orang di sekitarnya ini masih bisa tiba-tiba datang di situ melerai, selesai persoalan, minta maaf. Oke. Nah, perkelahian semacam ini ketika masuk di ruang maya, akhirnya timbul perdebatan, timbul ocehan, maki-makian, dan orang-orang di sekitarnya itu, akun-akun lain misalnya, justru tidak melerai, tetapi mempanas-panasi dan lain-lain, sehingga semakin panas. Nah, ketika dari ruang maya itu kembali ke ruang nyata, nah, terjadilah lagi kriminal di situ, pembunuhan lah, pengeroyokan lah, dan lain-lain. Banyak sekali persoalan. Karena ruang maya ini tidak terkontrol, tidak, sulit sekali dikendalikan. Karena semua orang punya akun, dan akun itu satu orang bisa sampai 10 akun, bisa dipalsukan dan lain-lain. Nah, di politik dan pemerintahan, semua pegawai, semua karyawan, baik di sektor privat maupun di sektor pemerintahan, kerja di rumah. Dilaranglah mudik lah, kalau misalnya ada hari-hari besar keagamaan, dilarang mudik. Yang mudik dipotong gajinya. Muncul lagi politik kepentingan karena anggaran COVID-nya besar, banyak sekali politik kepentingan, dikorupsi lah, di apalah, dan lain-lain. Nah, ini saya kira COVID ini sisi negatifnya juga sangat banyak, tetapi positifnya juga ada, gitu. Karena tiba-tiba kita hidup di dunia virus ini, kita tinggal di rumah, kebanyakan tinggal di rumah, aktivitasnya di rumah. Akhirnya banyak orang yang tiba-tiba belajar sendiri teknologi, belajar sendiri cara menggunakan, memanfaatkan media sosial, terutama misalnya di bidang bisnis. Banyak sekali jualan-jualan online yang bermunculan, makanan yang diantar, tinggal pesan antar, banyak sekali dampak positifnya, dan memang cukup memudahkan juga, tetapi negatifnya juga sangat banyak. Makanya persoalan bangsa kita ini hari ini semakin kompleks kalau tidak dipikirkan bersama-sama. Nah, ini kira-kira tantangan pendidikan kita ini di tengah COVID. Apakah dia pendidikannya formal, non-formal, ataukah informal, ataukah yang lain-lain itu? Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, khususnya di konteks pendidikan. Gitu. Misalnya, pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini efektifkah atau tidak? Infrastruktur internet ini memadaikah atau tidak? Orang tua, misalnya, sanggupkah atau tidak menjadi guru kedua atau guru kedua di dalam rumah? Guru juga misalnya, mampukah, siapkah guru menerima keadaan pembelajaran online?
Ada juga pembelajaran bauran sekarang. 50% online misalnya, 50% luring. Siswa. Mampukah siswa? Nah, ini banyak sekali juga kasus-kasus ini anak didik kita, warga belajar kita, ketika dia diberi kebebasan menggunakan handphone atau perangkat teknologi lain, ini mereka seringkali banyak membuka hal-hal lain di luar pelajaran. Makanya kontrolnya sulit. Orang tua, guru, siswa ini kita tidak memiliki alat kontrol, mekanisme kontrol teknologi kita di Indonesia ini, sehingga orang tua, guru, dan siswa ini dia bisa saja terikat dalam satu ruang maya begitu. Tetapi ketika mereka keluar, ini sangat tidak terkontrol dan efeknya berbahaya. Nah, kita coba jawab ini, tantangan ini. Nah, ini kita coba lihat survei Inventure Alfara, ya lembaga survei nasional. Ini dia sudah melakukan survei. Jadi rata-rata ini sekitar 80% orang, baik guru, siswa, maupun orang tua itu pengen tatap muka. Sudah bosan dengan pembelajaran daring. Nah, 85% belajar daring ini membuat siswa tertinggal. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal, ada learning loss, ada learning gap. 57% beberapa lembaga institusi pendidikan itu berharap memiliki kurikulum digital dibandingkan reputasi lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, saya mencoba memadukan beberapa hasil riset dari berbagai konteks untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi ini ada beberapa hasil riset dari berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Ini ada beberapa kesimpulan. Pembelajaran daring itu dianggap tidak efektif karena memunculkan kebosanan, ada yang tertinggal pembelajarannya. Kemudian juga infrastruktur teknologi kita sangat terbatas, kemampuan SDM kita terbatas. Misalnya orang tua banyak yang tidak mampu menggunakan perangkat teknologi, guru juga masih ada beberapa yang tidak bisa menggunakan. Ada juga tantangan ekonomi lemah itu sama sekali tidak bisa memanfaatkan teknologi. Beberapa anak-anak di dekat rumah saya ini mereka tidak punya HP, tidak punya laptop. Jadi kalau mau belajar pergi ke rumahnya temannya begitu. Nah, temannya kalau lagi belajar juga tentu nggak bisa pinjam. Nah, makanya sangat sulit. Ada social gap lah yang muncul, ada infrastruktur, persoalannya learning loss dan lain-lain, banyak sekali persoalan. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah, ataukah pendidikan masyarakat begitu? Karena sekarang alumni PLS ini membagi diri menjadi 3 nama begitu. Ada pendidikan masyarakat, pendidikan non formal, ada pendidikan luar sekolah. Nah, saya kurang mengerti juga seperti apa dinamika di dalam nomenklatur semacam itu. Tetapi itu hanya sekedar nomenklatur. Saya kira teman-teman tetap bersatu, alumni-alumni PLS yang dulu dan sekarang, bahkan masa depan kita coba bersatu, memperbaiki diri, memperbaiki kelembagaan kita supaya kita bisa sama-sama menghadapi persoalan di dalam kehidupan ataukah di dalam konteks pendidikan non formal, terutama teman-teman di Imadiklus, terutama lagi di teman-teman BPH UNESA. Saya rasa persoalan-persoalan semacam ini juga banyak terjadi di Surabaya. Banyak sekali mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri ini persoalan muncul di lembaga pendidikan non formal, di lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat, di rumah-rumah belajar, dan banyak sekali persoalan yang perlu kita atasi. Lantas seperti apa sih? Lanjut, Mbak. Nah, lantas kita harus bagaimana? Jadi PNF ini harus bagaimana? Pendidikan non formal ini harus bagaimana? Screen-nya belum pindah ya? Belum ya?
Oke, jadi selama ini saya mencoba membaca situasi pendidikan non formal di Indonesia. Ini rasa-rasanya saya melihat bahwa pendidikan non formal ini, program-program yang kita berikan kepada masyarakat, yang kita gagas kepada masyarakat, ini masih dilanjut lagi screen-nya, Mbak. Oke. Ini kita kayak hanya terputar-putar dalam satu labirin yang menurut saya itu membuat kita kaku dalam berpikir, membuat kita terbatas dalam bertindak. Makanya memang anak-anak PLS itu harus out of the box begitu pikiran, harus tak terduga begitu. Karena pendidikan non formal itu sudah diamanahi tugas dan tanggung jawab yang sangat besar begitu. Kalau misalnya di pendidikan formal itu tugasnya juga berat juga, tapi mereka sudah terstruktur, ada sekolahnya, sudah ada dipastikan pesertanya dan berjenjang. Jadi enak sekali mengukurnya. Sementara di pendidikan non formal ini rasanya seperti ruang maya begitu. Banyak sekali persoalan di dalam. Kita bisa segmennya bisa anak-anak, segmennya bisa pemuda, segmennya bisa orang tua, bahkan sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Segmentasi pendidikan non formal itu segmen usia, belum lagi segmen keahlian. Misalnya ada yang mau ahli ini, ahli itu, ahli, semua keahlian bisa kita latihkan kepada masyarakat. Kita bisa buat pelatihannya, buat pemberdayaannya, buat kursusnya untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan karakter masyarakat. Banyak sekali saya rasa problemnya ada yang bersentuhan dengan politik, ada bersentuhan dengan bisnis ekonomi, ada yang bersentuhan dengan kreativitas, jasa, dan lain-lain. Saya kira banyak sekali. Nah, selama ini kan kita melihat program-program misalnya kursus ini, skill, keterampilan-keterampilan yang kita ajarkan, yang kita berikan kepada masyarakat misalnya, memang penting juga, seperti misalnya keterampilan tata rias pengantin, menjahit lah, apalagi namanya kerajinan tangan. Ini saya rasa memang juga program yang penting, tapi saya ingin mengajak teman-teman ini mencoba keluar dari lingkaran pemikiran yang lama kita, terutama program-program yang konvensional yang sudah ada sebelumnya ini. Coba kita keluar dari situ, mencari peluang-peluang lain yang lebih menantang, lebih baru, dan mungkin multidisiplin yang terlibat di dalam. Nah, sehingga dengan begitu teman-teman harus memaksakan diri, memacu diri, bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama lintas disiplin ilmu. Oke, lanjut, Mbak. Jadi banyak sekali peluang yang kita bisa manfaatkan, terutama di tengah pandemi ini, misalnya di bidang pertanian, di bidang perikanan kelautan, di bidang bisnis jasa, di bidang industri kreatif, industri kecil, di bidang pariwisata, di bidang riset, atau menjadi konsultan pendidikan. Nah, mungkin teman-teman bertanya ini, kok bisa misalnya kita terlibat di sana? Kok bisa misalnya kita bekerja di bidang pertanian, di perikanan, dan lain-lain? Jawabannya tentu bisa. Karena ilmu PLS itu, ilmu PNF itu bukan ilmu bukan ilmu pada satu disiplin tertentu, tetapi ilmu PLS itu lebih pada kalau misalnya istilah lama kita itu, PLS itu kayak semacam fasilitator, semacam mediator begitu, yang mewadahi dua kelompok atau lebih untuk terlibat sama-sama di dalam satu program. Nah, kita tinggal mengarahkan saja, manajemen lah istilahnya PLS. Nah, makanya dengan potensi itu yang kita miliki itu, kita bisa mengelola banyak hal, kita bisa mengerjakan banyak hal, banyak sekali sektor, hampir jadi saya katakan bahwa seluruh sektor kehidupan,
terutama di Indonesia ini, potensi-potensi ini bisa kita manfaatkan sebenarnya. Tinggal bagaimana teman-teman ini apalagi namanya menjalin banyak kolaborasi, mengikuti banyak diskusi, membaca buku, dan tentu mengupdate informasi setiap hari begitu. Apa kira-kira isu menarik, apa kira-kira apalagi namanya persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan, tetapi dengan caranya PLS begitu. Oke, saya ingin mengambil satu contoh saja dari peluang ini, misalnya dari bidang pertanian. Kemudian kebetulan juga saya riset disertasi saya, ini juga soal pertanian. Ya, dilanjut Mbak. Nah, ini kadang banyak teman-teman PLS ini adik-adik kadang bertanya, kok Kak Anca ini meneliti tentang pertanian, padahal kan disiplin ilmunya adalah pendidikan, terutama pendidikan non formal. Nah, tentu saya tidak meriset bagaimana struktur tanah, saya tidak meriset bagaimana hama, bagaimana pupuk, bagaimana pakan ternak, ataukah bagaimana letak kemiringan tanah dan lain-lain. Itu bukan itu yang saya riset, tapi pada aktor di dalam pertanian ini, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka tergabung dalam satu komunitas, kemudian membentuk dan mentransformasikan ilmu pengetahuan agar bisa mengerti pertanian, mengerti cara bertani yang baik. Nah, kenapa saya tertarik mengajak teman-teman mencoba menyoroti atau terlibat di dalam isu-isu pertanian? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ini menyangkut perut, dan sementara dunia kita ini sedang terancam krisis pangan. Krisis pangan. Nah, kalau kita krisis pangan, artinya kita tidak bisa makan. Nah, kalau tidak makan tentu mati nanti. Krisis pangan, kita berebut sumber daya, terjadi kriminal, terjadi bunuh-membunuh, konflik kepentingan seperti terjadi di saudara-saudara kita, misalnya di Afrika yang sudah krisis pangan, akhirnya mereka berebut sumber daya. Nah, ini bahkan sudah didiskusikan di hampir seluruh negara di dunia tentang krisis pangan ini. Makanya saya tertarik mengajak teman-teman untuk terlibat ke sana, memperbaiki pangan kita, memperbaiki aktor-aktor yang terlibat di dalam pemberi kehidupan, misalnya seperti petani, nelayan, dan lain. Nah, ini sangat banyak sekali bisnis pangan, petani-petani muda yang bermunculan di Indonesia, memberdayakan petani, melatih petani, memberi kursus pada petani. Tetapi yang saya temukan itu bukan alumni PNF, PLS. Makanya saya kadang bertanya, ini alumni PLS ini kemana saja? Bahkan yang mengurusi pertanian misalnya orang, apalagi namanya, mengurusi pertanian misalnya orang psikologi, mengurusi pertanian misalnya orang, apalagi namanya, ekonomi, dan lain-lain. Makanya kadang saya bertanya-tanya, ini mereka membuat program seperti ini PLS banget begitu, bikin programnya di berbagai bidang, pertanian, pariwisata, dan berbagai sektor kehidupan yang lain. Ini lanjut, Mbak. Nah, ini saya coba mengajak teman-teman melihat seperti apa sih visi dan misi pertanian kita untuk mencapai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Nah, ini kita harus bantu pemerintah, bantu rakyat agar petani-petani kita ini sejahtera. Ini satu peluang yang bisa kita raih, yang bisa kita kerja di sini. Kita manfaatkan, optimalkan di bidang pertanian. Di pertanian lagi ini banyak sekali bidang yang kita bisa benahi, yang kita bisa perbaiki sama-sama. Nah, coba kita lihat. Mereka ingin mewujudkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian.
petani sejahtera, tahan pangan, dan nilai tambah juga dengan daya saing. Nah, coba teman-teman lihat visi dan misi pertanian kita ini, adakah peluang yang bisa, di mana kita bisa masuk ke sana, memanfaatkan peluang itu, membantu petani, kemudian ada nilai tambah untuk petani, begitupun dengan kita misalnya. Misalnya nih, fokus penguatan SDM pertanian, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan vokasi. Saya rasa teman-teman bisa mengambil peran di sana, di penguatan sumber daya pertanian kita, sumber daya manusia pertanian, khususnya misalnya petani-petani, mau petani apa saja, petani padi kah, petani kopi kah, petani cabai kah, petani bawang kah, petani sayur-sayuran lah, dan lain-lain. Jadi saya rasa prinsipnya sama. Kalau di PLS itu biasanya kita tinggal fasilitasi saja antara petani misalnya dengan ahlinya. Mereka bertemu di dalam satu forum yang sama. Petani belajar dari ahli, ahli belajar dari petani, saling belajar. Nah, tinggal PLS ini membuat programnya, bikin lembaganya dulu misalnya, bikin programnya, nah, kemudian jalin kolaborasi dengan banyak pihak di luar, termasuk kementerian-kementerian. Kalau misalnya di pertanian, ya coba bangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian atau dinas-dinas pertanian di daerah, di kota. Nah, banyak sekali saya rasa di bidang-bidangnya pun banyak sekali bidang ekonomi. Pertanian itu ekonominya kah kita mau sentuh, sosialnya kah, solidaritas sosialnya kah kita mau perbaiki, ataukah kita ingin mengangkat tema-tema lingkungan misalnya, ataukah kelembagaan petani itu sendiri, ataukah dari sisi teknologi. Nah, segmentasi program ini kita bisa arahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan apa sih yang diinginkan masyarakat. Mereka lemah di bagian mana sih. Nah, teman-teman mungkin bisa juga belajar nanti tentang SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masyarakat kita, khususnya misalnya kalau misalnya petani, ya petani begitu. Lemah di ekonominya, bisa diarahkan ke sana. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan sektor pertanian kita. Kita belum bisa mewujudkan ketahanan pangan. Karena untuk mencapai kedaulatan pangan, harus tahan pangan dulu. Setelah tahan pangan, harus mandiri pangan. Setelah mandiri pangan, baru bisa berdaulat secara pangan. Nah, ada juga perubahan iklim. Ini juga sangat penting sekali. Dulu 10-20 tahun yang lalu, orang tua kita itu masih bisa memperkirakan kapan hujan, kapan kemarau, kapan panas, kapan musim dingin. Nah, ini karena perubahan iklim yang sangat cepat. Ini disebabkan karena banyak hal, terutama misalnya industri, sampah, limbah-limbah, dan lain-lain. Ini mengakibatkan perubahan iklim. Ini berbahaya sekali untuk kehidupan kita. Makanya teman-teman juga bisa mengambil peran di sana. Kelangkaan air, kebutuhan energi, dan lain-lainnya. Demografi, eksploitasi sumber daya alam, limbah pangan, dan banyak sekali. Ini tantangan kita. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Lanjut, Mbak. Jadi yang harus kita lakukan ini, saya mencoba mengambil satu bagian saja dari banyak hal dari banyak menu yang bisa kita manfaatkan, optimalkan di dalam pendidikan non formal. Lanjut, Mbak, screen-nya. PPT-nya lanjut slide-nya. Oke. Satu pendekatan di dalam pendidikan non formal yang menurut saya sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, skill, karakter masyarakat itu adalah empowerment. Empowerment itu kata kuncinya hanya dua. Ada namanya kekuatan dan ada namanya kekuasaan. Jadi siapapun yang terlibat di dalam proses pemberdayaan, arahnya dua, diberi kekuatan dan diberi kekuasaan. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah hal-hal yang bersifat internal,
Seperti apa internal itu? Contohnya seperti pengetahuan, menambah pengetahuannya, memperkuat sikapnya, memperbaiki sikapnya, dan menambah keterampilan. Ini adalah kekuatan. 3 kata kunci di dalam kekuatan itu. Jadi ada pengetahuan, ada skill, dan ada hal-hal yang bersifat sikap perilaku begitu. Nah, kemudian kekuasaan. Jadi apa itu kok? Jadi pemberdayaan itu arahnya memberi masyarakat kekuasaan, misalnya dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya. Nah, banyak sekali program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah menggunakan nama pemberdayaan masyarakat, tetapi ujung-ujungnya yang banyak terlibat di sana itu adalah penyelenggaranya, bukan masyarakatnya. Contoh misalnya nih, teman-teman mau bikin program pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian, tetapi teman-teman justru banyak mengintervensi masyarakat, mengarahkan masyarakat, mengontrol masyarakat. Akhirnya masyarakat ini diarahkan untuk patuh dan tunduk pada penyelenggara program. Nah, ini perspektif atau pendekatan yang teman-teman perlu pikirkan ulang. Saya kira kalau kita adakan program itu PNF misalnya, dasarnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat, begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi mulai dari awal perencanaan program sampai akhir itu evaluasi dan monitoring itu masyarakat harus terlibat aktif. Kita tinggal memfasilitasi saja, memberi saya stimulus supaya mereka bisa memunculkan gagasannya, memunculkan idenya, mendiskusikan gagasannya sesama warga misalnya. Itu kekuasaan. Kemudian yang lain tentang kekuasaan ini adalah tentang kelembagaan. Masyarakat harus punya organisasi sendiri, mengelola organisasinya sendiri, tidak dikontrol oleh pihak luar. Nah, yang tadi itu saya juga menyinggung tentang sumber daya. Banyak sekali sumber daya alam di sekitar masyarakat itu yang tidak dikuasai penuh oleh masyarakat. Ada program-program pembangunan yang tadi saya bilang, ini pemerintah terlibat, tetapi masyarakat itu hanya jadi buruh di sana. Jadi masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mempartisipasikan idenya di dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat menjadi objek pembangunan. Jadinya apa? Jadinya tidak berdaya karena menjadi objek pembangunan. Masyarakat itu adalah subjek pembangunan. Makanya kita perlu menggali local knowledge, kita perlu menggali pengalaman-pengalaman lokal itu di dalam masyarakat. Saya rasa banyak sekali pengalaman-pengalaman local knowledge itu yang unik-unik bisa kita manfaatkan sebagai kekuatan untuk membangun jati diri bangsa. Gitu. Lanjut. Oke, ini sangat teoretik sekali. Model konseptual pemberdayaan petani, saya mencoba ini, tulisan ini sudah terbit di jurnal internasional bereputasi. Saya coba membangun model konseptual pemberdayaan petani di abad sekarang. Nah, ini. Nah, kita pengen kita pengen masyarakat ini yang powerless ini, masyarakat yang powerful dan kompetitif. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dikuatkanlah kompetensi dan inovasi. Nah, di dalamnya ini banyak sekali, melalui pemberdayaan ini banyak. Kita bisa berdayakan individu, kelompok, lembaga. Kita bisa sentuh pengetahuannya, skillnya, karakternya. Di bagian ada juga pemberdayaan institusional yang juga menyangkut tentang politik. Politik itu jangan dipahami sebagai partai politik, tapi politik itu adalah kekuasaan, kemampuan masyarakat menguasai pengetahuan, kemampuan masyarakat menguasai pengetahuan dan memanfaatkan atau menggunakan pengetahuannya ini untuk untuk memberi efek
pada kebijakan. Begitu. Ini kekuatan politik masyarakat itu kayak kekuatan untuk bersatu, bersolidaritas, memikirkan persoalan, baik secara kelompok, kelembagaan, dan mengajukan gagasan ini kepada pemerintah. Nah, dasar basicnya apa yang harus diperhatikan? Local resources. Local resources ini banyak sekali, ada kearifan lokal, ada local knowledge, ada adat istiadat, dan lain-lain yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan modal sosial juga terutama. Kemudian ada teknologi digital dan teknologi informasi. Ini penting sekarang, penting sekali di era sekarang karena sepertinya teknologi ini saya merasanya tidak akan mundur, tetapi akan maju terus dengan beragam. Bapak. Ya. Waktunya kurang 2 menit lagi, Bapak. Oh ya, oke. Oke, ini contoh-contoh petani-petani nih, yang bukan anak PLS, tapi mereka bisa memberdayakan petani. Ini juga contoh-contoh di tempat penelitian saya, dia sudah memberdayakan sudah puluhan petani, dia anak ekonomi ini. Dia latih petani dari perawatan kopi sampai buat biji kopi jadi green bean. Nah, ini juga ada di Jawa Timur ini. Di mana sih? Mojokerto di mana? Jawa Timur ya. Oke. Nah, ini tambahan untuk teman-teman di Renungi. Jadi tantangan kita ini bukan hanya pandemi, tetapi kita ada namanya tantangan itu FUCA begitu. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi kita hidup F itu adalah apalagi namanya ketidakpastian, kekacauan begitu, gejolak, situasi dunia yang bergejolak. Kemudian tidak pasti, kemudian kompleks dan tidak jelas. Tidak jelas ini juga adalah tantangan yang perlu kita renungi bersama, nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini sudah direspon situasinya ini FUCA ini, kemudian responnya ini vision, understanding, clarity, dan agility. Ini keterampilan baru baik di era FUCA ini, sekarang ini, teman-teman bisa baca sendiri ya, keterampilan yang bisa kita optimalkan di dalam diri kita sekarang ini. Jadi naluri pembuat lagi sekarang. Jadi naluri yang harus kita tanamkan dalam diri itu adalah naluri pembuat. Kejelasan, kemampuan memahami kekacauan, dilema bisa dibaca. Oke, saya rasa itu Mbak Indah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Hastiansyah, SPD MPD, yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan sangat menambah wawasan bagi kita semua. Sekarang tiba saatnya sesi tanya-jawab. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada penanya. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand, lalu on mic dan on cam, atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama _instansi _pertanyaan. Bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize dari sponsor kami. Oleh karena itu di sini kita harus aktif ya untuk bertanya.
Bertanya di kolom chat atas nama Siti Qoliah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengoptimalisasikan pendidikan formal di masa pandemi ini ya Pak? Mengingat bahwa untuk mengoptimalisasikan pendidikan formal saja masih belum optimal dan banyak kendala. Terima kasih. Untuk Pak Andi Hasdiansyah, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik Mbak Siti Kholi. Siapa namanya tadi? Mbak Siti Kholiah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Memang kendala yang dihadapi pendidikan non formal ini sama beratnya juga dengan kendala yang dihadapi oleh pendidikan formal. Pendidikan formal saja ini masih terkatung-katung ya. Masih banyak sekali kendalanya, masalah pembelajaran lah, masalah kurikulum lah, masalah mengukur hasil belajar lah, dan masih banyak sekali. Begitupun dengan pendidikan non formal. Nah, ini saya rasa teman-teman bisa mengambil peran banyak sekali, kira-kira contoh yang bisa kita lakukan, banyak sekali perannya. Misalnya ini kan teman-teman sekolah-sekolah formal ini semua anak, guru, ini kemudian dirumahkan semua nih. Dirumahkan ya. Nah, teman-teman yang misalnya hidup atau tinggal di dalam sebuah kompleks masyarakat, apakah itu perumahan ataukah di lingkungan kos-kosan misalnya, ini bisa mengambil peran di situ. Di dalam satu perumahan misalnya, di dalam satu kompleks perumahan misalnya, di sana ada guru yang dirumahkan, ada ada anak-anak yang dirumahkan, anak-anak PLS juga di situ dirumahkan. Nah, bagaimana caranya mengoptimalkan peran kita, kegelisahan kita, karena sudah tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke kampus, buatlah kompleks itu sebagai kampus, buatlah kompleks perumahan sebagai kampus. Caranya gimana? Nah, ini kan satu kompleks sudah saling mengenal ini, misalnya nih, dalam satu kompleks ini ya sudah aman COVID lah begitu, karena tidak pernah keluar rumah. Jadi teman-teman bisa mengkoordinir satu kegiatan di dalam kompleks itu yang bisa mendukung pendidikan anak-anak misalnya di situ. Jadi teman-teman karena hidup dalam satu kompleks, bikin program izinnya dulu ke ketua RW, ketua RT, kepala desa, ataukah lurah. Bisa adakan kegiatan karena kita hidupnya di satu tempat yang sama, sudah kira-kira sudah aman lah dari COVID begitu. Teman-teman bisa bikin program di situ. Apa saja bentuk programnya, terutama misalnya anak-anak yang banyak sekali ketinggalan pelajaran di sekolah. Teman-teman bisa bikin program. Kan tadinya ada guru nih, panggil ke situ ngajar. Ada orang tua juga ikut mengajar. Bisa anak-anak. Bisa tema-temanya tentang parenting begitu. Bisa tema-temanya tentang literasi digital misalnya. Nah, ini kalau ini dilakukan, PLS jadinya berfungsi sebagai penambah pendidikan formal. Tetapi diksi itu pengganti, penambah, dan pelengkap itu saya kadang tidak sepakat dengan istilah itu, karena saya berharapnya kita bukan pengganti, bukan juga penambah, bukan juga pelengkap, tapi justru menjadi satu jalur pendidikan juga yang setara dengan pendidikan formal. Jadi tidak mengganti pendidikan formal, tidak melengkapi dan tidak menambah, tapi justru PLS ini jadi ruang yang sama dalam pendidikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena coba kita lihat fenomena yang terjadi hari ini, banyak orang yang tidak mau sekolah formal. Mereka maunya sekolah informal atau sekolah non formal. Ya, saya membacanya itu sebagai sudah kebutuhan begitu. Bukan lagi pengganti, bukan lagi pelengkap, tapi sudah dibutuhkan. Nah, itu tadi kira-kira contoh Mbak Siti yang bisa kita optimalkan. Kemudian juga organisasi HMJ UNESA misalnya juga bisa, saya rasa, membuat kegiatan-kegiatan yang inovatif, kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu,
karena ini masyarakat kita ini banyak yang stres sekarang, banyak yang kebingungan mau ngapain di rumah. Nah, ini saya lihat ada mini studio di belakangnya Mbak Indah ini. Ini mini studionya pendidikan luar sekolah. Saya rasa menarik bikin podcast, bikin YouTube, diskusi tentang apa saja untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Saya rasa penting sekali dioptimalkan, menarik juga itu. Apakah itu orientasinya money atau bukan, tapi penting mengoptimalkan apa yang ada saat ini. Jangan mencari-cari kesulitan lain, manfaatkan yang ada. Begitu kira-kira Mbak Siti, Mbak Indah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Kak Laila Zaid. Pertanyaannya, apa saja kontribusi yang sangat efektif bagi masyarakat yang dengan berbagai karakteristik di Indonesia? Terima kasih. Kepada Pak Andi, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Ini Bapak apa Ibu ya? Mbak apa Mas ya? Oke, apa saja kontribusi ya yang bisa kita berikan untuk masyarakat di tengah keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Ini menarik juga. Oke, baik. Jadi banyak sekali kira-kira Mas atau Mas Mbak, saya nggak tahu ini Mbak apa Mas ya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Ilmu PLS itu sangat cocok sekali dengan berbagai latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia, karena biasanya kita diajari dulu itu, saya ingatnya ada namanya identifikasi kebutuhan masyarakat, ada namanya menggambarkan latar belakang sosial budaya masyarakat setempat. Nah, saya beberapa kali mengadakan kegiatan di Sulawesi Selatan, meskipun secara umum samalah kira-kira sesungguhnya, tapi tradisinya, karakteristik masyarakat setempatnya itu berbeda, terutama bahasa dan kebiasaan. Saya biasanya begini Mas, kalau adakan program di tempat lain itu saya menggunakan orang lokal. Saya menggunakan orang lokal itu penting sekali untuk membantu saya dalam dalam melaksanakan kegiatan, apakah itu yang sifatnya riset ataukah sifatnya pengabdian pada masyarakat. Orang lokal ini penting. Bahasa misalnya dia, sosial budayanya kayak gimana, itu memang penting sekali dipelajari. Makanya program yang kita buat itu diupayakan jangan sampai menyinggung ataukah berselisih paham dengan konteks atau struktur sosial budaya masyarakat setempat. Misalnya di dalam satu kelompok masyarakat ini sangat plural sekali, banyak agama misalnya di dalam. Bikin program itu jangan yang seperti didominasi oleh satu agama tertentu, tetapi harus bisa, programnya harus adil dan tidak menyinggung kelompok atau golongan-golongan yang lain. Nah, kira-kira begitu kalau misalnya teman-teman pengen bikin program. Ada juga misalnya budaya masyarakat yang lebih mengutamakan sopan santun, misalnya nih, kalau di daerah-daerah tertentu sopan santunnya tinggi sekali. Ada jenjang-jenjang di dalam masyarakat, harus ke sini dulu, baru ke sini, baru ke situ. Nah, itu penting diketahui sebelum membuat program, makanya membaca, menganalisis situasi sebelum turun ke lapangan itu penting sekali. Dari mana kita memperoleh informasi? Dari orang lokal, satu. Kemudian dari bacaan internet, dua. Dari riset mungkin kalau ada riset tentang daerah itu tiga, atau tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kita penting sekali mengenal lebih dekat sama orang lokal. Terima kasih, gitu kira-kira Mbak Mas. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya.
Oh, Mbak ya, ya, oke, Mbak Laili. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Andi yang sudah menjawab pertanyaan dan terima kasih juga kepada Kak Laili yang sudah memberikan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Lintang Arifah Ubara. Pertanyaannya, mengapa diperlukan strategi dalam program pendidikan non-formal dan bagaimana cara berjalan dengan efektif atau efisien, dan apakah program pendidikan non-formal ini hanya sekedar persoalan masyarakat yang buta aksara, angka, dan bahasa? Untuk Pak Andi, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya ingin bilang dulu bahwa PNF ini bukan jadi program-program PNF ini bukan hanya sekedar persoalan buta aksara, angka dan bahasa, bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu, karena di dalam PLS juga itu kita belajar tentang ekonomi pendidikan. Kita bisa membantu masyarakat meningkatkan martabat ekonominya, bisa membantu masyarakat meningkatkan pendapatan hariannya, ataukah kemampuan teknis di bidangnya. Itu saya rasa sangat sempit sekali kalau hanya seputar tentang aksara, cara membaca, cara menghitung, dan lain-lain. Ini makanya tadi saya bilang di awal bahwa kita coba keluar dari labirin itu, meskipun memang bagian-bagian itu juga sangat pentingnya, karena masih ada buta aksara, masih ada orang yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu penting juga. Tetapi kita juga penting melihat sisi lain yang lebih kira-kira bisa berdampak pada peningkatan ekonomi diri kita dan orang lain. Nah, makanya memang strategi itu memang diperlukan. Strategi di dalam pendidikan non formal saya rasa banyak sekali strategi yang bisa kita yang bisa kita gunakan, termasuk untuk membuat semacam kreativitas atau inovasi. Itu saya rasa butuh strategi tersendiri. Nah, misalnya teman-teman pengen bikin pelatihan mempercantik perahu nelayan, ataukah mempercantik perahu nelayan lah misal. Teman-teman bisa bikin kegiatan itu. Ini kira-kira banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya, lah kok bisa jadi nelayan lagi. Nah, kayak keterampilan membuat aksesoris perahu nelayan misalnya untuk pemuda dan pemudi yang menganggur. Ini satu strategi juga yang penting. Nah, tapi yang paling penting begini Mas. Strategi di dalam program PNF itu harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, dan sifatnya harus bottom up. Jadi karena program kita PNF itu rata-rata program yang berorientasi pada mewadahi variasi lokal yang ada, makanya perlu sekali pendekatannya itu bottom up, strateginya itu bottom up. Jangan kecuali kalau dia program pemerintah misalnya yang sudah ada blueprintnya dari pusat, kita tinggal mengelaborasi di bawah, itu lain lagi. Tetapi harus didasarkan pada kebutuhan, dan paling penting adalah partisipasi. Strategi partisipasi itu penting sekali. Jadi seluruh stakeholder yang terlibat dalam program itu harus
harus berpartisipasi aktif. Jadi teman-teman harus mampu mendorong itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, saya lihat di chat dari Noki Wafi dari UNED, mungkin Jember ini ya. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pendidikan non formal dalam pengembangan kualitas manusia. Jadi ketika kita bicara tentang efektivitas pendidikan non formal, jadi efektivitas itu kan mengenai hasil begitu ya, hasil. Efektifkah program atau tidak? Mengefekkah program kita atau tidak? Sejauh mana berefeknya? Sejauh mana efektivitasnya untuk mengembangkan kualitas manusia? Nah, efektivitas itu dibangun melalui berbagai macam tahapan. Saya rasa penting sekali program PNF itu dikelola dengan profesional, dengan pikiran terbuka. Jadi teman-teman perlu perhatikan, harus dikelola profesional, manajemennya harus profesional, apalagi namanya, menggunakan teknologi, kemudian penting sekali dari input sampai impact itu penting sekali diperhatikan satu-satu kalau bikin program supaya betul-betul ngefek. Inputnya siapa yang terlibat di sana, kemudian pelaksanaannya gimana, implementasinya kayak gimana, misalnya apakah kita menggunakan pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, itu nanti disesuaikan dengan situasi sosiokultural masyarakat setempat. Kemudian seperti apa hasilnya sangat tergantung sekali seperti apa kita mengelola pembelajarannya. Nah, kalau pembelajarannya dikelola dengan variatif, berdasarkan kebutuhan masyarakat, tentu akan efektif di hasilnya. Tapi masih ada efektivitas di dampaknya. Efektif ke dampaknya. Dampak itu ketika orang yang sudah kita latih, orang yang sudah kita berdayakan, ini memberi dampak juga ke masyarakat yang lebih luas. Nah, makanya itu tadi penting sekali Mbak, dari input sampai impact itu penting dilihat satu-satu, dipilah satu-satu, seperti apa kita melaksanakannya. Begitu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya yang sungguh menarik dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Baik, sebelum sesi penyampaian materi saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Andi Hastiansyah, SPD MPD, bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan di Indonesia. Pada masa ini, pembelajaran diharuskan melakukan secara daring. Oleh karena itu, banyak sekali masalah yang ditimbulkan seperti kurangnya tugas, kurangnya penguasaan teknologi. Namun, kita dapat melihat bahwa pendidikan non-formal mampu mengembangkan skill peserta didik. Salah satunya peluang yang ada di pendidikan non-formal yaitu berasal dari sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Dapat diambil contoh dari sektor pertanian bahwa pendidikan non-formal berperan aktif dengan mengadakan program pemberdayaan pertanian. Terima kasih kepada Kak Andi Hastiansyah, SPD MPD yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Mbak Indah.